Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah klik video ini. Enjoy untuk nontonnya, semoga bisa bermanfaat juga. Di video kali ini juga saya akan membahas tentang tanya jawab mengenai optimasi marketplace, tanya jawab tentang pengelolaan toko di marketplace hingga banjir orderan, masalah-masalah yang teman-teman kiranya juga hadapi. Semoga bisa terjawab juga di video ini ya. Sebelumnya di part-part video-video sebelumnya juga dari part 1 sampai yang video yang ini yang saya sedang record ini itu berisi tentang tanya jawab. Kalian bisa klik, bisa nonton dari awal ya, yang judulnya tanya jawab dan Q&A. Oke, kalian bisa tonton satu persatu, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua yang mungkin barangkali memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sama dan terjawab di video itu. Oke, pada video ini juga masih pada pembahasan yang sama tentang tanya jawab, karena masih banyak sekali ya teman-teman yang mengalami problem-problem tertentu saat optimasi toko. Oke, yang pertama adalah mau tanya, tolong dibantu, saya iklan sudah seminggu. Pada saat saya periksa tiap produk yang diiklankan, saya perhatikan harga yang disarankan selalu berubah-ubah. Kira-kira apakah harga per klik saya juga tiap hari atau bagaimana? Kadang harga rekomendasi naik, kadang juga turun. Mohon masukannya. Terima kasih. Oke, yang dimaksud adalah biaya atau harga klik ya. Per bit itu beragam, yang direkomendasikan itu naik turun gitu ya. Oke. So hal ini sebenarnya dipengaruhi oleh persaingan kata kunci yang bisa jadi dipakai oleh kompetitor juga. Kita tidak bisa pungkiri, jika kita sudah memutuskan untuk menjual barang kita di marketplace, berarti kita siap untuk perang harga. Kita siap untuk bagaimana kita mengemas toko kita yang berbeda dengan toko kebanyakan lainnya. Nah, itu challenge-nya di situ. Jadi nggak bisa dipungkirin juga naik turunnya harga rekomendasi per klik ya, per satu kata kunci itu pasti berubah-ubah, pasti naik turun dan lain sebagainya, disesuaikan dengan persaingan juga, persaingan yang ada di dalamnya. Jadi teman-teman semua, untuk yang sudah di tahap iklan setelah optimasi toko, paling tidak tokonya itu dilihat setiap hari untuk dashboard iklannya maksud saya. Tapi untuk pengumpulan data atau evaluasi data paling tidak per 3 hari. Oke, selalu dipantau mana kata kunci yang memang buat boncos. Buat boncos itu maksudnya adalah banyak diklik tetapi tidak ada penjualan sama sekali. Nah, itu kata kunci yang boncos, oke, atau merugikan. Next, teman-teman mau nanya dong, tolong jawab. Jadi di Shopee itu lo banyak yang minta bantuin pohonnya disiram, chat pembeliku malah ketutup sama yang minta siram itu. Masalahnya ketika aku nggak bales, jadinya pengaruh ke persentase chatku, jadi jelek deh toko aku. Bisa nggak sih itu chat-chat yang minta siram pohon diberhentiin? Siram pohon diberhentiin. Oke, jadi di Shopee itu ada yang namanya minta bantuan untuk siram pohon. Itu biasanya challenge di akun-akun orang, di akun-akun pembeli ya. Kemudian mungkin tidak sengaja pembeli itu juga ngechat di toko kita untuk minta disiram juga pohonnya. Nah, ini juga sering terjadi ya di toko saya juga pribadi, dan mungkin juga di toko teman-teman semua. Nah, ini di sini agak challenge ya. Maksudnya adalah kalau kita tidak membalas chat itu, meskipun itu adalah chat broadcast, kita juga akan dipengaruhi oleh performa chat di toko kita. Jadi bisa menurun kalau kita tidak balas. Nah, saran saya kalau memang terlalu mengganggu, bisa diblokir aja. Bisa, chat itu bisa diblokir. Jadi dia
ngechat spam broadcast lagi ke toko kalian. Oke, next. Assalamualaikum, pengen nanya nih, kira-kira jualan produk skincare worth it nggak? Nah, worth it enggaknya itu harus dicoba ya. Nggak ada yang tahu bisnis apa yang akan booming, bisnis apa yang akan laku, bisnis apa yang akan laris kecuali bisnis yang dicoba dan dimulai. Oke, tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa nebak. Oke, assalamualaikumnya saya jawab dulu, waalaikumsalam. Oke, next, ada yang bisa bantu jawab? Oke, bingung sendiri, ini ada pembeli yang COD terus pesanan kita diajukan ke supplier, dari supplier kirim ke buyer, uang COD masuk ke rekening MP kita dong, terus supplier dapat apa? Bingung sendiri ini Om. Oke, maksudnya di sini mungkin ya, ini orang tidak tahu alur dari dropshipper. Itu yang pertama, kemungkinan pertama kenapa dia bisa bertanya seperti ini, karena dia belum paham alur dari dropshipper. Jadi dropshipper itu adalah penghubung, oke, atau orang tengah di antara supplier dengan customer, mempertemukan supplier dengan customer, tetapi secara tidak langsung. Jadi dia bisa up harganya yang dari supplier ke customer. Nah, dropshipper itu hanya di bagian administrasi tanpa pengiriman barang, karena pengiriman barang selalu ditangani oleh supplier langsung ke customer. Oke, dari situ ya. Terus kalau COD itu bagaimana? Nah, kita order dulu di supplier, oke, pakai resi COD yang sudah ada di toko kita, yang itu berasal dari pesanan customer kita. Oke, jadi kita beli dulu barang di supplier, supplier kirim ke customer. Nah, kita udah bayar dulu kan ke supplier. Jadi yang didapat supplier ya ini, kita beli ke dia. Sama aja, jadi supplier, kita beli ke supplier, supplier kirim ke customer, customer beli ke kita. Jadi itu perputarannya segitiga. Dan itu akan menguntungkan semua pihak. Ketiga-tiganya akan terlibat. Oke, jadi yang didapat oleh supplier adalah barang ya yang dibeli sama kita. Nah, supplier kirim langsung ke customer, customer baru bayar ke kita. Itu keuntungan kita. Oke, itu jadi segitiga saling menguntungkan. Seperti itu dropshipper. Next, meskipun COD sama aja. Ya, COD hanya fitur bayar di tempat yang disediakan oleh marketplace. Ya, jadi bersyukur perkembangan zaman ini sangat memudahkan kita sebagai dropshipper untuk ya mengaktifkan fitur COD atau bayar di tempat. Next, minta solusi para suhu dan senior, pesanan pertama dapat bintang 2 dan ulasan jelek, apakah harus ganti produk? Oke, solusinya ada 2, tapi yang kedua ini saya tidak sarankan. Oke, jadi yang pertama solusinya adalah timpa dengan penjualan-penjualan lain. Kalau bisa optimasi lainnya seperti cantumkan testimoni di gambar, terus upload video review di toko kita agar trusted itu terbentuk meskipun ada ulasan ini. Dan jangan lupa juga untuk menjawab ulasan ini dengan kata-kata yang baik dan kata-kata permohonan maaf. Dan toko untuk bisa memperbaikinya, maksudnya adalah mohon maaf Kak atas pesanan yang mengecewakan ini, kami akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Jadi jangan dijawab sewot, tapi dijawab solusinya atau dijawab dengan baik, sehingga calon customer yang membaca ulasan ini terjawab dengan jawaban-jawaban atau kata-kata yang baik yang kalian balas dari ulasan ini. Oke, itu yang pertama. Ya, sampai ditimpa dengan penjualan-penjualan lain sehingga nanti ulasan ini akan turun. Ya, biasanya orang itu FO, fake order, tapi saya tidak sarankan untuk FO. Tunggu aja kalau bisa ya. Jadi optimasi, atau kalau misalnya masih sedikit, nonaktifkan aja. Ini kan di Tokopedia, dinonaktifkan aja produk ini. Kalau masih sedikit atau penjualannya cuma 1 misalnya, terus ulasannya langsung seperti ini, ganti. Ya, atau dinonaktifkan, upload baru.
Lebih baik seperti itu ya. Oke, yang FO itu tidak saya sarankan. Oke. Selanjutnya adalah yang kedua, maksud saya yang tidak saya sarankan adalah yang FO ya, bukan yang solusi yang kedua. Kalau solusi yang kedua, yang pertama tadi yaitu timpa dengan penjualan lain, optimasi di bagian gambar dan video sehingga trustednya terbentuk dan jawab ulasannya dengan kata-kata yang baik. Itu solusi yang pertama. Yang kedua itu adalah ganti supplier kalau bisa ya, karena ini sudah di ranah trusted ya, antara kita sama supplier juga. Kenapa supplier bisa sampai seperti ini kecelakaannya gitu ya. Oke. Maksud yang saya bahas tadi yang tidak disarankan oleh saya sendiri adalah yang FO. Oke, bukan saran yang kedua, ralat. Next. Gimana cara ganti produk untuk toko yang sama? Gimana cara ganti produk untuk toko yang sama? Maksudnya ini mungkin udah diupload secara massal, terus mau ganti produk di toko yang sama. Saya kira kalau misalnya sudah upload massal terus mau ganti produk, eman ya. Jadi kalau bisa ya toko baru aja kalau kayak gini ceritanya. Tapi kalau kalau sudah ada ulasannya toko yang pertama ini terus mau ganti produk, lebih baik yang sekategori, jangan sampai lintas kategori karena itu akan susah dioptimasinya karena followersnya sudah terbentuk di kategori itu. Oke, sekian dulu ya tanya jawab di video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen jika dirasa bermanfaat agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya. Jangan lupa juga aktifkan tombol notifikasi. Jangan lupa juga join di grup Telegram dan di grup Facebook Belajar Marketing Bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.